Puji Tuhan, sore hari ini saya dipercaya teman-teman, adik-adik, apa aku sebutnya anak-anak, apa teman-teman, lebih enaknya apa ya? Teman-teman ya. Kita teman-teman ya. Aku kan semangatnya masih muda, meskipun uban udah banyak. Ya, tema kita tadi di slide itu milikmu bukan milikmu. Yang benar yang mana? Milikku bukan milikku atau milikmu bukan milikmu? Oh good. Tapi panitia menyiapkan milikmu bukan milikmu. Betul? Berarti saya yang salah ya. Tapi gak apa-apa ketika saya tadi lihat slide itu milikmu bukan milikmu. Terus aku ingat, aku kayaknya ngetiknya milikku bukan milikku deh. Oh tapi gak apa-apa, justru lebih tepat alasannya seperti Niko tadi, nge-like sedikit ya. Jadi Niko aku setuju. Jadi kita berbicaralah kepada diri kita terlebih dahulu daripada menunjuk kepada orang lain. Setuju? Nah jadi sore ini saya mau mengajak kalian melihat bahwa apa yang milikku ini bukan milikku. Ya, saya nggak mau ngomong dulu kepada orang lain sebelum ngomong pada diriku sendiri. Oke, setuju? Oke, mari kita lihat, kita baca firman Tuhan, sedikit saja saya ambil ya, dari 1 Korintus 6, sebenarnya ada 3 bagian sih. Sebentar, oh iya. Oke, kita bisa baca silih berganti lebih baiknya ya. Saya berharap kalian tidak ngantuk, nanti kalau ngantuk tandanya suara saya semakin melengking. Ayat 19 saya yang baca sama yang adik-adik yang kaum pria. Kemudian ayat genep 20 yang wanita. Oke? Jadi cuman 2 ayat ya. Benar ya? Oke. Ayat 19 pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Teman-teman perhatikan ada 3 warna yang saya warnain. Itulah nats yang saya fokuskan untuk kita sama-sama melihat Tuhan bicara apa kepada kita pada sore hari ini. Ya, yang hijau tubuhmu adalah bait Roh Suci. Yang kedua yang warna biru, kamu bukan milik kamu sendiri, telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan yang terakhir yang warna merah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jelas kalau kita baca ini kalian sudah bisa simpulkan sendiri sebenarnya ya. Tetapi saya mau lihat kita lihat lebih detail lagi, kita memahami lebih ngelotok lagi supaya ini menjadi mendarah daging di dalam hidup kita. Kita bukan hanya memahami tetapi memikirkannya, merenungkannya, meminta Tuhan menanamkan di dalam loh hati kita dan kita sanggup melakukan firman Tuhan. Amin. Oke. Nah ada satu pertanyaan, saya mau kalah sama Deli. Deli tadi nanya saya, sekarang saya boleh nanya Deli. Sebelum yang lain-lain boleh. Deli dulu. Yang lain-lain nanti boleh ya. Nah ini pertanyaan. Semua hasil usaha, kerja keras kita, tentu kita dapatkan upah. Dan itu memang sepantasnya. Pertanyaannya adalah, apakah milik kita sendiri upah yang kita peroleh itu? Betul enggak sih, Deli? Tidak. Nah, apa alasannya kalau tidak? Dah? Oke, thank you. Jadi yang upah Deli itu tidak semuanya hak mutlak Deli. Tapi ada 1/10 punya Tuhan. Ya itu menurut Deli 1/10-nya aja. Mungkin yang lain ada lebih. Silakan yang lain gimana? Atau yang lain mau mengatakan betul sih memang mutlak milikku. Silakan siapa aja mau jawab. Niko ya. Ya, gimana tidak tepatnya? Asik. Kasih mic lah kalau gitu, kasih mic. Biar segar, biar semua dengarnya segar. Asik. Ayo.
Cek. Ya. Kenapa kurang tepat? Ya milik kita sendiri, yes betul milik kita sendiri. Tapi semua yang hasil kerja keras kita, apakah kekuatan kita? Enggak, di situ ada bantuan Tuhan gitu. Artinya hasilnya pun milik kita sendiri, iya. Tapi milik Tuhan, iya juga gitu. Tapi kan di sini milik kita sendiri, yes betul. Tapi tidak salah juga. Tapi memang kurang tepat aja. Oke, baik. Ada yang mau protes, ada yang mau sanggah? Ayo silakan. Ada yang pro Deli, ada pro Niko, atau ada yang kasih asumsi baru? Silakan. Ayo Penato Ajan, udah di tangan tuh mic. Ayo Mela, boleh. Mela, ayo. Ini seru nih. Jangan mau kalah. Baik Pak, kalau dari saya setuju sih dari Deli tadi gitu Pak. Karena semua apa yang kita dapat itu ya itu semuanya milik Tuhan gitu. Tapi bagaimana lagi kita bisa mengelola gitu. Misalnya contohnya berkat itu gitu. Mengelola berkat itu dengan bijak gitu. Jadi intinya itu yaitu bukan hanya untuk diri kita gitu. Ya, ada lagi? Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Mela. Setuju nggak setuju sama Deli kalau saya tanggap tadi? Dia setuju sama Deli itu milik Tuhan, tapi dia bilang milik Tuhan semua. Kalau Deli kan 10% dia bilang tadi. Ya kan? Setuju nggak setuju itu saya bilang. Ayo yang lain lagi gimana? Ayo. Setuju, setujunya gimana? Ayo coba kasih dulu mic-nya. Mana mic-nya? Kasih dulu Kristo. Nih. Kasih dulu abang kita nih, gimana? Ayo. Setuju sama Pamela. Setuju sama Pamela. Sepenuhnya milik Tuhan, tetapi balik lagi manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan. Tetapi semua yang kita lakukan, upah yang kita pergunakan itu harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Gitu Pak, menurut saya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau memilihnya kebebasannya tidak memuliakan Tuhan, boleh dong nggak? Berdosa dong? Berdosa. Oh berdosa. Berdosa Pak. Gak ada pilihan dong ya. Ujungnya goalnya tadi harus memuliakan Tuhan. Iya. Tidak ada pilihan dong kalau gitu. Setuju? Ada Pak. Ada yang gimana? Ada tapi Yang berdosa. penting di dalam Tuhan Pak yang penting. Oh ya oke boleh. Terima kasih. Siapa lagi yang mau sampaikan opininya? Semua milik Tuhan. Alasannya apa? Dasarnya apa kamu bilang begitu? Ya karena kita diciptakan Tuhan semuanya punya Tuhan. Semua yang ada sama kita punya Tuhan. Oh gitu ya. Jadi karena kita diciptakan termasuk upah yang kita dapatkan diciptakan Tuhan juga. Oke. Terima kasih. Oke lah. Jadi jawabannya nggak ada yang salah sih, benar semua ya. Jadi tergantung sudut pandangnya. Nih berikut ini saya kutip ya. Jadi kelihatan gak sih? Kecil banget ya? Kelihatan? Kelihatan ya? Betul sih, secara konteks kepemilikan hakiki ya, itu memang punya kita, tanggung jawab kita. Karena kita yang bekerja keras, kita yang meras keringat, betul? Kita yang jungkir balik, menyangkul atau apa segala macam. Secara secara konteks bahwa itu adalah kepemilikan, itu menjadi tanggung jawab kita, itu betul ya. Tetapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang yang lain, bukankah waktu kita mendapatkan upah itu ada pengaruh dari yang di luar konteks pribadi kita sendiri, termasuk tadi teman-teman sudah ngomong ya, Tuhan ya, semua karena ada Tuhan ya, itu sumbernya. Ya termasuk hal-hal lain di situ. Misalnya kalau kita lihat dari faktor luar tadi, misalnya satu sosial ya. Bukankah lingkungan sosial itu mempengaruhi? Kalau lingkungannya tidak sehat, tidak baik, tidak kondusif, kita tidak bisa dapatkan upah juga. Ya misalnya ada kerusuhan, ada keributan dan lain sebagainya. Kita nggak bisa dapatkan hasil kerja kita yang maksimal. Berikutnya ya, ini government, kalau kebijakan pemerintah itu tidak baik, wah kita misalnya ini yang pakai mobil listrik tahu ini mau naik
pajak nggak jadi kan. Coba kalau naik pajak, bisa jadi orang yang tadinya pajak kendaraan naik, pajak ini naik, makan naik, dan lain sebagainya naik. Upah yang dia dapatkan nggak naik. Akhirnya yang dihasilkan juga tidak maksimal, tidak banyak. Oke, seperti itu. Berikutnya misalnya, wah sekarang geopolitik lagi rame-rame. BBM-nya naiknya gilaan. Kemarin saya isi turbo itu 13 ribuan. Sekarang 19 ribuan. Gila naiknya kan. Ada orang usaha industri mungkin gulung tikar, tutup. Tidak punya penghasilan lagi, bangkrut. Karena kondisi geopolitik yang tidak mendukung. Ada perang gara-gara si siapa? Si Trump ya. Kita kedampakan semua. Ya siapa yang masih doakan si Trump? Doakan dia bertobat, jangan doakan berkat terus. Ya bikin gonjang ganjing. Bukan cuma urusan dia sama Iran, Israel sama Libanon. Tapi kita juga kedampak, seluruh dunia kedampak. Karena ada selat Hormuz yang ditutup. Ya kan? Akhirnya BBM gak bisa, bahan mentah itu gak bisa masuk ke negara-negara lain. Mahal harganya. Ya banyak faktor lain. Nah ada faktor lingkungan ya. Lingkungan yang gak sehat ya. Lingkungan yang gak mendukung ya tadi. Terus yang terakhir ini yang paling penting. Nah dan inilah yang kita mau bahas sore ini. Kita gak bahas yang panjang lebar, social, government, politik, lingkungan. Tetapi kita mau bahas soal faktor spiritual ini. Ya, baik. Teman-teman kita lihat, tadi yang kita sudah baca ya. Dari 1 Korintus ayat 19 dan 20. Tadi ada 3 pokok poin yang saya warnain dan pertebal ya. Pertama, bahwa sesungguhnya tubuh itu adalah bait Allah. Artinya bait Allah, tempat tinggal Allah, berdiamnya Allah, tubuh kita. Ya. Secara fisik mata kita nggak melihat itu, betul? Ya. Tetapi ada janji yang sudah Tuhan penuhi ketika Tuhan sampaikan ini waktu dia sudah bangkit dari kematian. Dia ingin naik ke surga, ya menampakkan diri selama perjalanan. Sebentar lagi kita akan masukkan hari Pentakosta ya, turunnya Roh Kudus. Tuhan janjikan bahwa Bapa akan mengutus Roh Kudus menggantikan Tuhan Yesus. Tidak membiarkan murid-muridnya di tengah dunia ini untuk hidup sendiri. Dan Roh Kudus itu dianugerahkan tinggal di dalam hati setiap orang-orang percaya. Jadi tubuh kita ini orang percaya adalah tempat tinggalnya Allah. Allah Roh Kudus. Salah satu pribadi daripada Allah Tritunggal itu. Nah itu yang kita harus pahami satu. Yang kedua, kamu bukan milikmu. Karena telah dibeli lunas. Dikatakan tadi di dalam ayat 19. Kamu sudah dibeli lunas dengan darah Yesus Kristus. Dia yang sudah mati di kayu salib, darahnya dicurahkan, menebus setiap kita orang berdosa. Yang percaya kepada dia mengalami kematian dan kebangkitan di dalam Kristus. Nah ini yang harus kita pahami. Bahwa tubuh kita sekarang ini yang ditinggali oleh Roh Kudus itu bukan milik kita. Tetapi milik Tuhan. Kenapa? Karena kita tadinya budak dosa sudah ditebus. Dibayar lunas dengan darah Kristus. Jadi haknya Tuhan bukan hak kita sebagai budak. Ingat ketika pada zaman ini abad-abad awal dan sebelum Yesus Kristus datang itu zaman perbudakan ya. Setiap budak bisa dijual belikan. Kalau Kristo beli budak dari Delhi, budaknya misalnya katakan Ajan. Contoh, kurang ajar penatua kok jadi contoh. Nah contoh, Kristo berhak atas dirinya Ajan. Mau disuruh apapun, suruh ngepel, jangan suruh ngepel. Suruh dia apalah yang paling kasar sekalipun ya, dia harus nurut. Bahkan dirantai ketika itu.
Ya, jadi seperti anjing, maaf ya sekali lagi, seperti anjing yang kita tuannya memelihara anjing kan kita bisa seret-seret tuh, karena lehernya dikalungin rantai. Demikianlah budak. Demikianlah yang digambarkan oleh Rasul Paulus melalui 1 Korintus 6 ayat 19-20 itu. Jadi saat itu, saat orang berdosa ditebus oleh Kristus, artinya tadi berpindah dari budaknya iblis, sudah Kristus tebus dengan darahnya, sekarang tanda kutip menjadi budak Kristus. Ya, jadi kita tidak berhak lagi seperti layaknya seorang budak. Kita nggak bisa bantah ya, aja nggak bisa bantah, nggak bisa ngomong sama Kristo. Tuhan Kristo, maaf saya tidak bisa bersihkan kotoran Anda. Nggak bisa, harus ya Jan, harus taat. Itulah gambaran seorang budak. Nah, demikianlah hendaknya kita yang sudah percaya, kita tidak berbantahan dengan Tuhan. Kita harus taat kepada setiap apa yang disuruh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang dibunyikan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Makanya di dalam doa kita seringkali menyebut Roh Kudus biarlah memimpin dan membimbing kita. Kita taat, pasrahkan diri sepenuhnya. Tidak berbantah-bantahan. Nah yang terakhir ini tadi yang kita lihat di ayat 20. Hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Seperti layaknya seorang budak, dia hanya taat setaat-taatnya kepada tuannya. Dia harus menyenangkan tuannya. Kalau enggak nanti bisa dihukum tuannya. Kalau udah nyaman di tuannya ini nanti bisa dijual ke yang lebih kejam tuannya. Kalau dia tidak taat. Nah demikian juga hidup kita. Hidup kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu adalah hidup kita yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Dan tidak berbantahan. Karena kita tidak berhak lagi atas diri kita. Dan kita memang harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Karena tubuh tempat tadi bait Allah. Tempat diamnya Roh Kudus. Kita tidak mungkin membawa tubuh kita ini ke tempat najis. Kita tidak mungkin membawa tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu melalui tangan atau anggota tubuh kita yang lain untuk berbuat dosa lagi. Karena kita tahu tubuh ini tempat diamnya Allah. Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Dan kita menyadari kita ini tidak berhak mengatur, memilih bebas seperti tadi untuk menyenangkan keegoan kita. Tetapi kita memilih memuliakan Tuhan. Karena Yesus Kristus pribadi kedua itu, Allah yang Esa itu yang sudah menebus kita melalui darahnya yang mahal. Amin? Oke. Nah kita lihat next. Lantas apa yang harus kita lakukan dengan memuliakan Tuhan? Ya, kalau kita lihat kembali kepada konteks masalah dan konteks jemaat Korintus pada saat itu, ya sedikit kita flashback supaya kita tidak lari dari konteksnya ya. Nah, kalau dilihat dari konteks budaya ya, saat itu budaya seksual di kota Korintus itu adalah bebas seks. Padahal Korintus itu adalah sebuah kota yang makmur, kota pelabuhan, ekonominya hidup, namun penuh maksiat. Di sana banyak pelacuran. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut, kita menemukan kuil-kuil berhala itu tempat transaksi jual beli seks. Nah, itulah gambaran daripada kota Korintus saat itu. Maka Rasul Paulus menuliskan dua ayat penting yang tadi kita bahas. Bahwa kalau demikian, berarti kita memahami bahwa saat itu orang-orang di Korintus yang baru percaya Tuhan Yesus mungkin tidak terlepas dari pengaruh kehidupan yang duniawi ini, yang maksiat ini.
Maka Rasul Paulus menulis ayat penting ini. Ya, kita lihat lagi ya. Yang berikutnya ya. Slogan segala sesuatu halal bagiku, ada anggapan mereka bahwa sekali selamatkan ya udah pasti selamat. Apa saja saya bisa lakukan sesuka aku, bebas memilih. Ada paham slogan yang demikian saat itu ketika jemaat di Korintus yang masih baru bertobat, baru mengenal Tuhan Yesus. Ini tentu tidak lepas dari pengaruh kebudayaan, pengajaran yang ada saat itu, ya seperti itu. Nanti kita lihat ada pengaruh ajaran lain juga. Jadi mereka kalau kita lihat sekarang ini, teman-teman pernah dengar hyper grace, ya, ya. Mereka beranggap seperti itu. Anugerah itu sudah Tuhan berikan, jadi aku udah selamat. Jadi hidupku baik suka-suka. Kan ada juga ya seperti itu ya. Nah, kalau dari kita lihat doktrin-doktrin gereja satu sama lain itu sangat mempengaruhi jemaatnya. Ada yang seperti itu. Nah, itu salah satu. Hyper grace seperti itu. Ya. Ajaran dia seperti itu. Bahwa udah diselamatkan, suka-suka aja gak apa-apa. Keselamatan itu tidak pernah hilang. Ya, jadi kita berdosa pun nanti gampang minta ampun aja sama Tuhan. Ingat, hidup ini Tuhan mau tertib. Kita gak mempermainkan Tuhan. Mentang-mentang Tuhan bilang di 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kita berdosa kita datang mengaku dosa dan Tuhan penuh dengan kasih akan mengampuni kita. Tapi ingat ada ayat lain Tuhan katakan, jangan permainkan Tuhan, ya, jangan main-main dengan dosa. Ya seperti itu. Nah beda dengan ada doktrin gereja tertentu misalnya Armenian, Metodis. Mereka merasa keselamatan itu bisa hilang. Sehingga setiap saat mereka jaga kekudusan. Mereka berjuang tidak seperti orang reform misalnya. Wah sudah diselamatkan pasti selamat. Santai-santai aja. Tetapi mereka masih terus berjuang. Karena keselamatan itu bisa hilang. Oleh sebab itu mereka menjaga dengan hidup kudus. Nah itu pengaruh aliran tertentu ya. Nah berikut ini penting juga kita pahami konteks pada saat itu. Bahwa pandangan gnosisme, tubuh dan roh itu terpisah. Tubuh itu sesuatu yang fana, yang jahat, yang kotor, yang najis. Tetapi roh, jiwa itu adalah sesuatu yang baik. Harus dipelihara, dijaga. Jadi dua hal yang terpisah. Jadi gak apa-apa berzina, gak apa-apa kepelacuran, gak apa-apa bermaksiat, gak apa-apa berjudi. Karena itu pengaruh tubuh raga yang jahat ini, yang kotor ini. Toh ini gak ke surga, yang ke surga adalah rohku nanti jiwaku. Pemahaman gnostik itu yang dibantai oleh Rasul Paulus. Itu tidak benar ya. Kalau kita lihat lagi ada kelompok lain lagi ya, di situ berkembang mereka nggak percaya juga ada kehidupan ini, tubuh ini yang najis harus disiksa ya. Mereka berpuasa, mereka menyiksa diri, tidak merawat diri, itu juga salah. Karena tadi Tuhan sudah bilang kepada kita poin pertama, tubuh ini adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaganya. Kita harus menjaga tubuh kita seperti kita menjaga rohani kita. Itulah Rasul Paulus bilang jangan ekstrim. Tetapi kamu harus hidup seimbang. Antara latihan rohani dan jasmani. Maka Rasul Paulus menganjurkan berolahraga. Betul? Rasul Paulus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada anak didiknya. Kamu harus menjaga kesehatan kepada Timotius. Ya. Minum sedikit anggur Timotius. Bukan untuk mabuk. Konteksnya beda dengan perjanjian lama ya. Ada minum anggur di perjanjian lama haram. Karena konteksnya berbeda ya saat itu. Nah kita tidak bahas itu hari ini. Tapi kita mau lihat. Mengapa Paulus berkata, kamu bukan milikmu sendiri. Milikku bukan milikku lagi. Kan seperti itu.
Ya, ini tadi dasarnya. Bait Roh Kudus. Tubuh bukan sampah atau benda mati, melainkan tempat tinggal Allah sendiri. Melakukan percabulan berarti mencemarkan bait Allah. Kenapa Rasul Paulus katakan ini? Ini alasannya. Kalau kamu udah tahu tubuh ini adalah bait Allah, tempat tinggal Allah, berarti tubuh ini bukan untuk makan jorok juga, bukan hanya berlaku tempat maksiat, tetapi makan jorok juga itu kau jadikan seperti tong sampah, itu juga nggak boleh. Ya, siapa suka jajan di luar sana yang pedas-pedas, asin-asin, gurih-gurih, hati-hati ya, itu makanan jorok. Hati-hati, sekali 2 kali nggak apa-apa, sering-sering nggak boleh. Nanti kamu merusak bait Allah, mencemarkan bait Allah. Yang kedua, telah dibeli dan lunas tadi Rasul Paulus katakan. Menggunakan istilah agorazo, budak yang sudah dibeli. Tadi saya sudah kupaskan ya. Bahwa kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Kita nggak boleh semena-mena semau-mau kita mengatur diri kita menurut egois kita. Tujuan tubuh diciptakan bukan untuk kepuasan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Allah yang tadi ya. Nah, kesimpulannya, karena milikku bukan milikku, kita tidak boleh menggunakan tubuh kita semau kita, terutama dalam hal moralitas seksual. Ya, karena konteksnya memang saat itu di Korintus itu kemaksiatan. Jadi bagian ini kita sudah bisa simpulkan bahwa kita harus merawat tubuh kita, karena tubuh ini tempat tinggal Allah, tubuh Allah, dan kita nggak boleh melakukannya semena-mena, semau-mau kita. Nah, teman-teman kita lihat yang berikut ini ya. Setelah kita pahami itu, kita bisa beranalogi sekarang. Tubuh sebagai bait Roh Kudus, milikku bukan milikku, tetapi kepunyaan Tuhan. Artinya ini ada sebuah dampak yang besar pada cara pandang orang Kristen modern terhadap kesehatan dan gaya hidup. Nah, kita coba dalami ya, kita mau kembangkan. Tadi saya udah singgung-singgung soal makanan, soal kesehatan ya. Sekarang kita mau kembangkan dengan dunia kita sekarang ini. Jika tubuh adalah milik Tuhan dan tempat tinggalnya Tuhan, maka merawat tubuh bukan lagi sekedar urusan penampilan. Ya, kita suka cuman ngurus rambut aja ke salon, bayar mahal-mahal, dipotong ya. Yang laki, yang cewek ya sama aja. Perpakaiannya ya, baik sepatunya dan lain sebagainya. Kalau cewek lebih banyak lagi pernak-perniknya ya, sampai kuku-kuku ya, seperti itu. Nah, apa penampilan seperti itu jadi estetika atau itu nggak prioritas? Atau ada hal lain yang lebih prioritas? Ada bentuk ibadah dan tanggung jawab. Karena di dalam Roma pasal 12 ayat 1 ya. Jangan terbalik, saya suka terbalik 12 ayat 1, 1:12. Roma 12 ayat 1. Bahwa muliakanlah Tuhan, tubuhmu untuk beribadah. Ya. Jadi seluruh eksistensi diri kita, apapun yang kita kerjakan harusnya memuliakan Tuhan. Konteksnya tadi kita mau memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Jadi seluruh aktivitas, seluruh keberadaan tubuh kita, termasuk pakaian kita, tingkah laku kita, pekerjaan kita, ya, tutur kata kita di dalamnya juga, sikap hidup kita, ya, itu seluruhnya, seluruh keberadaan kita itu harus memuliakan Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat konteksnya kita sekarang modern ini, boleh gak sih? Pergi salon, merias diri, pakai pakaian bagus, sepatu yang bagus dan lain sebagainya. Boleh gak sih?
Boleh ya? Boleh. Memang boleh, sah-sah saja. Tetapi jangan lupa, yaitu bahwa tubuh kita bait Allah. Kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Dan Tuhan menuntut apa? Memuliakan Tuhan. Melalui apa? Bukan hanya tubuh fisik kita, tetapi seluruh keberadaan kita, termasuk seluruh aktivitas kita harus memuliakan Tuhan. Jikalau Paulus bilang, kamu harus makan di rumah orang yang belum mengenal Tuhan. Makan makanan yang disajikan yang menurut kita itu haram. Tapi bukan soal boleh dan tidak Rasul Paulus. Tetapi jadi sandungan apa tidak. Kalau itu menjadi sandungan kamu makan, ya kamu tidak usah makan. Atau sebaliknya, kalau kamu tidak makan malah membuat orang goncang imannya yang baru mau kenal Kristus, ya kamu harus makan. Dengan ucapan syukur seperti Tuhan Yesus ketika menampakkan diri makanan-makanan dari langit kepada Petrus. Dengan ucapan syukur kamu makan. Supaya itu jangan jadi sandungan. Kalau kamu melakukan ini dan itu, bergaya dan itu ini, memang tidak ada salah, boleh. Tetapi bukan soal boleh dan tidak bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita jadi sandungan apa tidak. Kalau dengan sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita, berpakaian kita, lantas membuat orang lain marah, tersinggung, orang lain tergoncang imannya, tidak usah lakukan. Ya, jadi bukan soal boleh dan tidak, tetapi kamu mau jadi sandungan apa tidak? Kalau kamu jadi sandungan, kamu tidak memuliakan Tuhan. Ya, konteksnya ingat, goal kita adalah memuliakan Tuhan. Nah, ini tadi yang saya bilang, Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati itu ternyata bukan hanya di gereja, bukan saat seperti ini saja, tapi seluruh kehidupan kita, seluruh aktivitas kita, seluruh waktu yang melekat pada diri kita. Waktu kita bekerja, waktu kita main, waktu kita bergaul, waktu kita berbicara, dan lain sebagainya. Keberadaan kita seluruhnya, eksistensi keseluruhan hidup kita, itu harus menjadi sebuah ibadah kepada Tuhan. Amin apa enggak? Agak susah ngomongnya, karena enggak seperti itu kita ya. Susah ya jadi orang Kristen. Iya memang susah, gak gampang. Diselamatkannya gampang karena Tuhan yang kerjain bukan kita. Iya kan? Kita cuma duduk dengar lantas Roh Kudus mulai menggoncang batin kita. Lantas kita terus mulai emosi kita digoncangkan. Mulai kita meneteskan air mata. Mulai kita ingat dosa-dosa kita. Lantas kita mengaku percaya sama Tuhan. Itu bukan karena kita, karena Tuhan. Makanya tadi dibilang Tuhan sudah membayar lunas, membeli kita. Kita tidak berhak pada diri kita. Bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah ini menarik nih. Ya, ini lebih detail lagi. Kita akan ngerasakan, aduh susah ya memang menjadi orang Kristen. Ini jadi aplikasi. Satu aplikasinya tentang menghindari kecanduan. Kecanduan ini di sini saya bagi, nanti teman-teman bisa lebih detail lagi membaginya. Saya 3 garis besar saja. Satu, penata layanan diri Tuhan atau disebut self-stewardship of God. Memuliakan Tuhan dengan pikiran, tindakan, gaya hidup, ya, termasuk gaya hidup, ya, kecanduan pornografi, kecanduan nonton film sampai lupa mengerjakan yang lain, kecanduan nonton bola sampai begadang-gadang, bodoh amat besok pagi tugas minggu kan gitu.
termasuk saya juga. Saya nggak sedang mentertawakan adik-adik. Saya juga suka bola. Nah, tapi kita harus terus belajar. Kita memperoleh hikmat dari Tuhan untuk kita belajar dan belajar. Ya, apalagi kita lanjutkan kecanduan ngopi, ya, manual brew. Kalau nggak manual brew nggak minum. Ya, kalau lagi panas-panas begini Japanese deh paling enak. Ya Jan, asli Japanese. Nah, kecanduan apa lagi? Ngerokok, kecanduan apa lagi? Nikotin ya dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa kembangkan banyak. Jadi pikiran apa, jangan mikirin sesuatu kejahatan. Saya selalu bilang, kamu ndak usah pikir yang negatif pun nanti godaan itu datang si iblis. Nggak usah pikirin, datang tuh godaan berbuat negatif. Pikirkan aja pikiran kita ini dengan pikiran yang positif. Caranya bagaimana? Susah mikirin yang positif kan? Penuhi terus dengan firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan terus setiap hari. Yang kedua, pandangan terhadap zat-zat adiktif. Bagaimana cara pandang kita melihat itu semua? Ya, menjauhi narkoba, ya, jangan coba-coba. Ya, jangan minum alkohol yang berlebihan. Kalau kamu tinggal di daerah 4 musim, bolehlah ya. Lagi musim salju, dingin, boleh. 1 loki, 2 loki ya. Seloki nggak apa-apa. Kalau kebanyakan nanti ngocehnya ya banyak kata-kata yang tidak terkontrol. Nah, terus apa lagi? Merokok ya tadi, kafein. Ya kopi juga ada kafein, teh juga ada kafein. Jangan minum seperti saya 7 cangkir sehari kopi. Itu dulu ya. Dulu saya masih muda seperti kalian ini. Saya bisa, benar saya nggak ngomong asal ngomong. Ini saya sebuti. Bangun pagi sebelum berangkat jam 6 kan sudah harus sampai ke sekolah anak-anak. Jam 7 paling lambat, jam 5 itu saya udah harus start rumah di Cilengsi. Pagi-pagi bangun tidur, mandi, minum kopi sebelum berangkat. 1 cangkir. Habis turun anak-anak sekolah ke kantor jam 8 ngopi lagi 1 cangkir. 2 cangkir ya hitungin ya. Nanti siang, HP saya lupa matiin, maaf. Maaf, ini nggak diundang nih, setiap hari ada yang tukang kredit apa saya nggak tahu nih. Belnya begitu. Nanti habis makan siang ngopi ya antara jam 1 jam 2. 3 kan? Nanti udah menjelang sore mau pulang kantor jam 3 jam 4 ngopi lagi itu. 1 cangkir. Berapa? 4. Nanti pulang sampai rumah sambil baca koran, ke pagi nggak sempat ngopi lagi. Udah berapa? 5. Nanti malam itu paling nggak 1 apa 2. Kalau tetangga saya kan dulu ngobrol terus sampai jam 2 pagi ngobrol. Sebelah tetangga sini tukang masak, acong. Jadi itulah kehidupan saya rusak sekali ya. Itu. Nah itu hal yang tidak baik. Jangan dicontoh ya. Berikut. Etika medis dan budaya objektivitas. Ini juga satu hal yang harus hati-hati kita ya. Dunia modern sering menilai orang hanya dari fisik ya. Dia lihat objeknya aja, objektifikasinya aja. Prinsip ini membuat orang mempercantik diri penampilan dengan operasi plastik, tato, ya. Karena tampilan ini yang dilihat cowok-cowok. Tampilan yang seperti ini yang dilirik cewek-cewek. Akhirnya dia cuma ngurus soal yang kelihatan ini. Begitu gak kalian kira-kira? Tidak ya? Puji Tuhan kalau tidak. Gak begitu kan kalian Vera? Gak ya, udah punya pacar apalagi. Gak perlu rias-rias. Masih perlu Pak. Oh perlu. Oh gitu. Nah menurut kalian gimana? Misalnya kayak tato. Tato gimana menurut kalian? Boleh nggak? Ya? Ayo. Boleh nggak? Siapa yang bilang nggak boleh? Ayo angkat tangan. Di belakang 1, 2, 3, Erik. Tato boleh nggak tato? Boleh. Angkat tangan dong yang boleh. Yang tadi nggak boleh 3.
Yang permanen maksudnya. Terus operasi plastik boleh nggak? Tidak. Kecuali untuk kesehatan, Pak. Kecuali untuk kesehatan. Oh, punya uang boleh. Nah ini. Ya benar, punya uang boleh kan? Punya uang yang boleh kan? Uangnya boleh gitu ya. Jadi lihat motifnya ya, konteksnya, lihat motifnya. Ya, tujuannya apa gitu ya. Goalnya apa saya pakai tato-tato seperti itu ya, seperti itu. Ya ini kita nggak bilang boleh dan tidak. Sekali lagi jadi sandungan apa tidak jadi sandungan ya. Motifnya apa gitu loh ya. Bagi saya itu seni ya. Operasi plastik kayak atau tato kayak itu seni buat saya ya. Motifnya seni. Tapi mungkin kalau operasi plastik nggak ada yang mesti dioperasi ya. Saya mah ganteng ya. Gantengnya waktu muda saya banyak loh cewek-cewek naksir. Jadi nggak usah lah operasi plastik. Tato boleh lah tapi bukan untuk dilihat pamer-pamer ke orang. Ya buat saya karena saya suka seni tato misalnya. Ya boleh itu motifnya buat diri saya untuk bukan untuk ditunjuk-tunjukin dipamer-pamerin seperti itu. Ya. Nah jadi kembali lagi sekali lagi bahwa kita ini harus hati-hati di kehidupan kita sehari-hari. Kita harus perhatikan hal-hal itu. Hal-hal yang membuat kita kecanduan. Hal yang tadi itu yang 3 hal itu banyak loh. Orang operasi plastik nggak sekali 2 kali loh. Karena kecanduan, kepingin begini akhirnya hancur beneran. Hidungnya yang udah jadi hidung betet ya. Tahu gak hidung betet? Ya? Bengkok nggak tajam tapi. Oh iya. Nah itu. Terus orang tato nggak cukup 1. Wah akhirnya seluruh tubuh ditatoin semua. Ya itu kecanduannya. Ya seperti itu. Ya tadi kehidupan malam ya dan lain sebagainya. Jadi kecanduan. Ya sewaktu-waktu saya dulu yang tadi cerita saya pernah ngalami seperti itu. Candu begadang, candu minum kopi. Nah, bagaimana prinsip ini dapat diterapkan di kehidupan kita? Tadi sudah 1, ini yang kedua. Ya. Hidup sehat. Nah ini yang sering kali kita suka abai ini ya. Pola makan ya. Makannya teratur nggak? Makannya yang sehat nggak? Apa makannya yang seperti ini? Enak ini, hauce ini. Apa babi panggang? Bukan, boleh lah sekali-sekali ke Tondonta, apa ke Lapo, apa apa? Provokasi itu, Pak. Ai sebaran, ai apa yang di Bekasi itu juga enak. Ya boleh lah sekali-sekali. Ya seperti ini, babi panggang ya. Ya boleh ya. Boleh, jangan sering-sering. Kalau sering-sering nanti sakit lagi. Ya, asam uratnya tinggi. Terus apa lagi? Kolesterol ya. Percaya kolesterol? Saya nggak percaya kolesterol. Bohong tuh jual obat. Ya, nggak konteks ini ya. Nah ini gambarnya apa nih? Ya lari ya, lintas alam ya. Pergi sana GBK ya, lari pagi. Saya tiap hari jalan saya sekarang. 1 jam, setengah jam 45 menit ya. Jalan minimal 4 kilo. Kalau bisa 7-8 kilo ya. Biasakan. Bisa gak? Oh sangat bisa. Ya gak bisa tuh karena keegoan kita. Malasnya kita, malas bergerak. Sebenarnya bisa. Atur aja, manage yang baik ya. Seminggu kalau gak bisa setiap hari gak apa-apa. Seminggu 3 kali. Bisa diatur. Saya kalau mau pergi beli buah di Cikini, saya jalan kaki. Mobil ada, tapi saya jalan kaki. Ke sana pulang lagi 7-8 kilo tuh dapat dari Kapitol sampai ke Radin Saleh. Ya. Jalan. Beli buah, balik lagi jalan lagi. Waktu saya kantor di Cawang. Pulang, saya jalan kaki dari Cawang ke Polonia situ. Jalan aja. Bisa kok. Mau apa enggak gitu loh.
Seringkali kita kan nggak mau. Nah, ajan itu yang saya lihat dulu ya. Kristo mulai. Udah, tapi kamu kalah sama orang tua ini. Orang tua ini nggak ada tuh, lihat tuh. Nah, dulu om ini 85 kilo timbangan. Sekarang tinggal 68 setengah. Ayo Jan. Nah ini pola hidup, olahraganya yang cukup, ya tidur yang cukup. Boleh nonton ya sekali-sekali. Nanti kalau bukan timmu jagoan jangan nonton FIFA nih tiap malam loh, FIFA, TVRI kan yang nyarin kan. Nah, ya. Aman Pak, siang mainnya Pak. Oh siang mainnya ya. Ya baguslah. Jangan lupa lu siang nonton terus lupa kuliah nanti. Atur waktunya yang baik ya, seperti itu. Nah, ini tidak menyiksa diri, hargai dirimu ya, baik Tuhan kita ini. Jangan ekstrim yang cewek ini. Puasa gila-gilaan sampai sakit, ususnya nempel akhirnya. Diet gitu kan, mau cantik kan, mau langsing. Jangan nyiksa diri ya. Makan yang baik, yang bagus. Kurangin jumlah makan dan jenis makan yang tidak baik. Jangan makan yang jorok. Saya makan siang sekarang ini, kalian tahu gak bulan ini. Nasi itu seminggu gak sekali. Paling malam aja. Dan nasi itu separuh, gak nyampe 100 gram. Kalau porsinya ajan kan segini, setengahnya masih banyak. Saya porsi yang sedikit begini setengahnya, cuma 100 gram. Apalagi porsinya siapa tuh kawan kita. Bruce Lee itu anak kelompok kecil saya. Makan boleh nambah. Itu zaman dulu saya enggak lah, sekarang enggak. Telur 2 biji. Harus telur 2 biji. Karbohidrat. Makan telur itu kenyang perut. Gak usah makan nasi lagi. Ganti nasimu dengan telur. Tambah daging. Tambah tempe. Tempe itu lebih tinggi karbohidratnya daripada daging. Ya. Proteinnya maksud saya. Jadi kamu ganti makanan itu. Kenyang gak? Kenyang. Tuhan itu maha hebat. Kita diberikan tubuh ini adaptasi yang paling tinggi. Kita yang dulunya makan nasi bisa dilatih tidak makan nasi. Kita yang biasanya makan roti bisa dilatih tidak makan roti. Kita biasanya makan daging bisa diganti dengan ikan, sayur, tempe. Nerima perut kita lama-lama awalnya saja. Dulu waktu 85 kilo, 3 bulan begini nih. Kalau jalan sempoyongan saya. Tapi sekarang enggak, oke. Bahkan sekarang lebih keras lagi saya menuntut kepada tubuh saya makannya yang sehat daripada 3 bulan yang berapa tahun yang lalu. Bisa, ya. Hai cewek-cewek, jangan diet-diet yang macam-macam program itu mahal. Ada temen nanya begini, Pak Heri di kantor dulu. Istri saya, anak saya semua ikut program diet. Bayarnya 1 orang 3 juta. Saya gak tahu dia cerita atau kebanggaan mahal bayarnya atau apa, saya gak tahu. Dia tanya sama saya, bisa gak menurut Pak Heri? Waktu itu saya sudah berhasil diet. Sangat bisa Pak, saya jamin apalagi bayarannya mahal Pak. Tapi saya tanya, istri Bapak tuh doyan makan gak? Wah, seneng makan Pak. Nah, nanti balik lagi beratnya kalau gak berubah konsepnya. Ya begitu, cewek-cewek suka bayar mahal-mahal, ikut diet program ini. Udah berhasil, tapi cuma bertahan 3 bulan, besok bengkak lagi. Kenapa? Karena tidak merubah pola makan dan pola hidup. Nah, itu dia penting ya. Pola makan dan pola hidup. Pola makan menyangkut tadi apa yang kita konsumsi, jenisnya, waktu makannya, berapa porsinya. Pola hidup menyangkut pola hidup, istirahat kita, tidur kita, olahraga kita, bagaimana. Ada gak yang mau tidur masih main game? Ayo, gak ngaku deh. Akhirnya handphonenya jatuh, jatuh. Tidur, masih juga main, gedebok, jatuh lagi. Tidur, masih main juga, akhirnya jatuh lagi. Itu yang terjadi di rumahku.
Ada nggak di antara kalian seperti itu? Hah? Nah itu. Ah itu. Apa sih yang dicari? Itu pola hidup yang gak bener. Mau tidur, mau ya lu berdoa dulu, udah tenang, nanti baru sambil main, nonton. Oke, udah ngantuk, udah tidur. Itu yang bener. Dan kamu percaya gak? Kalau gak percaya nanti mulai tes ya, yang pola tidurnya gak bener. Kalau kamu tidur dengan persiapan, saya sebut itu tidur itu harus ada persiapan. Pertama, tikar, kasurmu rapi, kemudian kamu berdoa. Setelah berdoa kamu taruh bantal yang baik. Kamu tidur dengan posisi yang baik. Tidur dengan posisi yang baik. Besok bangun seger bugar badanmu. Asik, sehat. Tapi kalau kamu sambil main game, kamu besok pagi, aduh masuk angin ya nih. Aduh sakit ya sini. Percayalah. Dan saya udah lihat pengalaman itu banyak. Ya, benar. Nah itu dia. Nah, kalau memang ada yang begitu, bertobat ya, bertobat. Nah, ini yang terakhir ya. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini, refleksi dan kesimpulan ya. Yang pertama, wah ini ada gambar orang lagi merenungkan firman Tuhan, berkomitmen di hadapan Tuhan, berdoa. Apakah tubuhmu memuliakan Tuhan? Pertanyaan saya untuk kita semua sore hari ini. Jawab di hadapan Tuhan ya, gak usah saya dengar. Tuhan yang dengar ya. Kalau belum, Tuhan bilang bertobatlah ya. Karena kalau datang waktunya tidak ada yang tahu. Tuhan datang seperti pencuri. Mana ada pencuri ketok-ketok pintu dulu. Gak ada ya. Yang kedua, apakah seluruh eksistensiku memuliakan Tuhan? Ya, jadi memuliakan Tuhan itu bukan uangmu yang 10% itu. Ya, gak apa-apa kalau kau gak bisa ngasih karena upahmu masih kecil, kamu masih muda, kamu harus beli itu dan ini, persiapan mau menikah ya Kristo. Ya Mbak. Gak apa-apa, Tuhan ngerti kok itu. Tapi yang penting lebih daripada itu, kamu menyadari bukan cuma duitmu milik Tuhan. Tetapi dirimu yang menghasilkan uang itu milik Tuhan. Karena Tuhan sudah membayarnya dengan darah yang mahal. Amin. Ya. Dan yang terakhir ya. Aduh Tuhan. Yang terakhir. Tubuhku bukan milikku, tetapi milik Tuhan. Milikku bukan milikku, tetapi milik Tuhan. Biarlah ini terus diingat. Ini menjadi pernyataan kita di hadapan Tuhan. Bahwa aku benar menyadari tubuhku ini bukan aku yang punya. Tubuhku ini adalah Tuhan yang punya, karena Tuhan diam di situ. Segala milikku, termasuk tubuhku ini, dan seluruh aktivitasku, segala kesenanganku, segala uangku, segala kemampuanku, segala kehebatanku, semua milik Tuhan, bukan milikku. Biarlah ini terus menyadarkan kita sehingga kita benar-benar ingat kita ini budak. Kita ini hamba Tuhan. Tidak ada yang boleh yang sombong di hadapan Tuhan. Siapapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun pencapaian kita. Amin. Nah, sudah selesai firman Tuhan. Saya cuma berharap mari kita sekali lagi mengingat 3 pertanyaan di atas ini. Dan berdoa secara masing-masing 1-2 menit saja. Bicara kepada Tuhan masing-masing sebelum nanti saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa.